Kalau kalian kira Matic pertama di Indonesia dari keluarga Yamaha, kalian salah besar. Pasti banyak banget kan yang bilang kalau Matic pertama di Indonesia tuh keluarganya Yamaha, antara Nuvo atau Mio dulu, yang mana keluar tahun sekitar 2004, 2005 ya kan. Tapi kalian semua itu salah, teman-teman. Di sebelah gue ini adalah motor Matic pertama di Indonesia. Dan sebelum gue kasih tau jawabannya, ada yang bisa nebak nggak? Ini keluar tahun berapa? Buruan tulis di kolom komen di bawah. Kalau di belakang gue ini adalah Vespa Matic yang sekarang, teman-teman. Tapi sebenarnya Vespa udah pernah ngeluarin motor ini. Dan ini adalah motor Matic pertama di Indonesia. Tahun berapa? Ikutin terus videonya, teman-teman. Ini adalah Vespa Corsa. Vespa yang bentukannya emang lucu banget, kecil banget, karena emang ini adalah keluarga Vespa small frame. Apa sih Vespa small frame? Nah, Vespa itu ada beberapa keluarga lah, teman-teman. Ada yang large frame kayak GTS itu kan, PX atau Excel tuh yang gede banget. Tapi mereka juga punya keluarga small frame. Salah satu yang paling terkenal adalah Vespa PTS atau juga Vespa Darling SS90. Nah, ini itu meneruskan kategori itu, teman-teman. Jadi ini adalah Vespa dengan rangka yang kecil. Dulu ketika Vespa 2 tak awal-awal banget, Vespa 2 tak itu biasanya kalau yang small frame paling mentok di 125 cc di Primavera atau ET, teman-teman. Ini motor 125 cc juga dan small frame dan Matic, teman-teman. Walaupun Maticnya cukup unik sih, tapi nanti akan gue jelasin, teman-teman. Karena kalau dibandingin motor Matic sekarang cukup unik cara pengoperasiannya. Nah, sebelum sampai ke situ gue mau bahas dulu looks-nya. Yang lucu banget kalau yang unit yang mau kita cobain ini emang sudah direstorasi dan sudah dimodifikasi juga. Makanya lampunya udah nggak standar. Peleknya pun juga seperti sudah diganti yang tubeless. Tapi overall memang bentukannya seperti ini, teman-teman. Nah, Vespa Corsa ini beberapa tahun yang lalu sebenarnya nggak gitu banyak dilirik, teman-teman. Tapi sekarang tiba-tiba mahal banget. Padahal ya spare partnya itu susah dan sekarang makin mahal, teman-teman. Jadi Vespa Corsa ini memang bukan Vespa yang laku banget lah ya. Jumlah unitnya tidak begitu banyak dibandingkan Vespa yang lainnya. Sehingga spare partnya pun jumlahnya juga nggak sebanyak itu. Dan karena ini adalah motor-motor awal Matic, motor Matic pertama di Indonesia, jadi mungkin reliability-nya ya beda dengan motor Matic sekarang. Jadi emang Vespa Corsa ini ya, gua nggak tahu kenapa sekarang tiba-tiba harganya mahal. Padahal spare partnya tuh juga mahal, teman-teman, dan susah dicari. Setahu gua sehernya aja dibandingin Vespa 2 tak lainnya, itu harganya berkali-kali lipat. Coba deh, yang lebih tahu harga spare part Vespa, coba terus di kolom komen di bawah. Bener nggak apa yang gue bilang ini tadi? Sekarang Vespa Corsa yang sudah jadi ya, itu mungkin bisa di harga 40-an ya kan. Mungkin kalau yang full ori bisa lebih. Jadi ini memang Vespa yang harganya tiba-tiba melambung tinggi, gua nggak tahu kenapa. Ya, tapi emang bentukannya sih lucu. Ini salah satu bentuk Vespa yang gue suka banget dari dulu, teman-teman. Sempat kepengen punya, tapi beberapa temen gue bilang, udahlah Dim, nggak usah deh. Daripada lo sendiri yang repot, ini itu. Jadi akhirnya gue mengurungkan niat gue. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita akan coba Vespa Corsa ini, teman-teman. Nah, kita coba lihat mesinnya dulu, teman-teman. Jadi ini adalah mesin 2 tak ya. Jadi Matic 2 tak nih. Kalau bisa sekarang kan anak-anak Mio 4 tak dijadiin 2 tak. Ini asli 2 tak nih, teman-teman. 125 cc ya. Jadi ini mesinnya cukup simple seperti layaknya Vespa lainnya. Sebenarnya memang motor yang dibuat sangat-sangat simple. Tapi baik lagi, motor ini motor yang bisa dibilang sangat canggih ya dengan transmisi Matic-nya. Sangat canggih di tahunnya itu. Jadi mungkin reliability-nya agak-agak bingung, teman-teman. Dan di sini kalau kalian lihat, CVT-nya langsung kelihatan, teman-teman. Ini langsung kelihatan loh. Tuh, ya kan? Jadi ketika motor-motor lain ada bak CVT yang ketutupan, ini cukup terbuka ya, hanya ketutupan ini doang tuh. Jadi ini cukup unik sistemnya. Suspensinya ada di belakang sini, tentunya monoshock ya kan. Kecanggihannya Vespa adalah
ketika masa 2 tak ini mesinnya tuh compact banget teman-teman. Jadi kalau kalian bandingin sama mesin-mesin motor Honda, Yamaha gitu ya, itu kan pasti mesin terus ada transmisinya gitu. Nah motor Vespa tuh bisa bikin mesin dan transmisinya jadi jauh lebih compact, jadi jauh lebih simple sehingga muat di belakang begini aja. Itu salah satu kelebihannya Vespa teman-teman. Nah, jadi di sini kalian bisa melihat teknologi mesin ya, transmisi matic dari tahun segitu, kira-kira bentuknya kayak begini. Udah ada yang tahu belum tahun berapa lahirnya motor satu ini? Kalau di sebelah sana tadi kita lihat mesinnya, di sebelah kiri sini Vespa Corsa ini bisa dibilang satu-satunya motor matic yang punya fitur ini teman-teman. Ban serep. Kagak ada dah Mio, apa NMAX, PCX, apa T-Max, ya apa? Apa lagi? X-Max, ADV 7,5, Forza. Mau harga motor berapa? 100, 500, 500 juta tuh di T-Max yang baru kagak punya yang namanya ban serep teman-teman. Jadi motor-motor Big Matic itu harus sembah sujud dulu sama ini, karena ketika misalkan bocor apa, cuman ini doang nih yang punya serep bisa ganti di pinggir jalan, ya kan? Inilah kecanggihannya Vespa teman-teman. Di bodi yang sekecil ini, di rangka yang sekecil ini, mereka bisa masukin ban serep. Menurut gua ini ada satu fitur yang kayaknya harus balik lagi deh ke era-era permotoran zaman sekarang. Kalian setuju nggak sih? Bayangin kalian lagi touring, lagi apa, bannya gembos, nggak bawa pompa atau perlu ganti ya. Bayangin ada ban serep, betapa nyamannya coba. Dan seperti gue bilang, Italian design ini emang unik banget ya. Jadi ada ban serep. Mereka ini membuat kalian itu bisa ganti ban ya, gara-gara bentuk desain peleknya Vespa itu. Jadi bannya itu dan pelek tuh kayak agak terpisah dari tromol teman-teman. Nanti akan gue jelasin di depan. Sehingga membuat kalian bisa ganti dimanapun, kapanpun dengan kunci yang cukup simple. Dan di tengah sini itu ada akinya. Jadi di tengah-tengah situ ya, di tengah ruang kosong ini ada aki teman-teman. Yang biasanya kalau motor matic yang lainnya yang sekarang motor aki itu ya ditaruh di mana gitu. Ini dibikin sangat-sangat simple, tersembunyi di tengah-tengah sini. Nah sini gue jelasin sedikit kenapa sampai si Vespa itu bisa punya ban serep di sini tanpa makan tempat teman-teman. Ini nih kelebihannya Vespa. Jadi kalau misalkan di motor sekarang, motor matic, ya pelek dan ban itu menjadi satu kesatuan atau istilahnya hanya menjadi 2, ban dan pelek. Tapi di Vespa itu sebenarnya menjadi 3 teman-teman. Tromol di tengah, ya, dan ini pelek, ya, dan ini baru ban. Jadi pelek ini ketemu, jadi ban ini ketemu pelek itu masih terpisah dari tromol yang tengah. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti ban atau mau ganti peleknya aja, yang diganti biasanya hanya segininya doang nih. Nih di sini doang. Sehingga kalau misalkan kalian butuh ganti ban di pinggir jalan ya, dan kalian bawa ban serep, kalian tuh nggak harus melepas tromolnya. Kalian hanya perlu melepas baut-baut ini aja, ya, untuk digantikan tadi. Nah ini pintarnya Vespa nih, sehingga membuat pelek cadangan dan ban cadangannya ini itu tidak begitu makan tempat karena nggak butuh tromol di tengahnya. Sehingga ketika ditaruh di sana, di tengah-tengahnya ini bisa dikasih aki teman-teman. Jadi itulah kelebihannya Vespa ya, desainnya Vespa begitu unik ya, bisa membuat beberapa fitur ini. Dan bisa dibilang ini matic yang depannya single sided loh, ya kan? Nggak ada lagi kan sebelah sininya, Vespa doang tuh mungkin. Semi mengangkat pertanyaan yang bagus nih. Itu ban serepnya tadi buat depan atau belakang? Sama teman-teman. Jadi ini peleknya itu bisa dipakai buat depan dan bisa dipakai buat belakang. Balik lagi, karena ban dan pelek itu terpisah dari tromol, sehingga dia tidak mengikat nih depan atau belakang. Kadang-kadang brand Italia gini tuh pintarnya emang ada juga sih teman-teman. Nah ini untuk balikinnya cuma tinggal digini doang, tuh simple kan. Nah, cuman ya memang Vespa dari dulu nggak ada bagasi di sini. Sebenarnya ada sih kayak Darling PTS yang small frame tuh ada kecil banget di sini ya. Nah, jadi kalau sekarang Vespa itu bagasinya ya ada di depan sini. Nah, nih di depan sini adalah bagasi ciri khas Vespa dari zaman dulu sampai sekarang. Dan ini sangat memudahkan buat para pemilik 2 tak karena bisa nyimpen oli samping. Tuh, oli sampingnya bisa langsung taruh sini. Itulah kelebihannya Vespa dengan ada storage di depan sini. Nah, sekarang kita bahas dashboardnya dulu nih teman-teman. Sini. Dashboardnya emang basic banget, standar banget ya, dengan tombol-tombol gitu kan. Nah, ini speednya bisa sampai 120, bensin di sini. Simple lah, simple banget, enak dilihat. Tapi yang bikin unik adalah pengoperasiannya teman-teman. Sebelum itu kita nyalain dulu. Kita coba nyalain dulu ya. Nah, ini sudah electric starter.
Bingung nggak? Kok bisa motor matic gue dudukin standar 2, gue gas tapi motornya nggak maju? Nggak bakal maju nih motornya. Gue gas, bannya nggak muter kan? Mau tahu kenapa? Karena bisa dibilang ini motor matic satu-satunya ya yang punya gigi netral, teman-teman. Maksudnya gimana? Sini gue jelasin. Terlihat seperti dashboard biasa ya, tapi kalau kalian lihat ke sebelah sini, lihat deh, ada angka 0 ya. Nih, karena ini bisa diputar teman-teman tuh. Jadi ini bisa 0 dan ini ada posisinya dan ini bisa masuk ke gigi 1. Tuh. Jadi motor ini memang matic tapi punya gigi netral dan bisa dimasukin ke gigi 1 doang. Alias ya sebenarnya ya cuma 1 doang sih giginya. Jadi ini motor emang unik banget ya, dan dia nggak ada koplingnya, jadi bukan kayak Vespa yang ditarik terus diputar gitu, enggak. Ini rem depan kanan, rem belakang di kiri, masukin giginya cuma tinggal diputar gitu doang tanpa kopling, dan langsung masuk ke gigi 1, ya alias udah langsung masuk ke drive. Fitur yang unik banget, motor matic ya punya netral, mungkin kayak Africa Twin gitu ya, XADV gitu, tapi itu pun maticnya bukan matic CVT. Jadi ini sebuah teknologi yang canggih banget teman-teman untuk tahunnya. Nah, udah ada yang tahu belum tahun berapa? Kalau Mio atau Nuvo itu lahir sebagai motor matic di Indonesia tahun 2000-an awal. Vespa Corsa ini dari tahun 91, teman-teman. Bayangin, tahun 91 Vespa itu udah bikin yang namanya motor matic. Udah pakai CVT, ada netralnya, ada electric starternya, teman-teman. Bayangin, tahun segitu ya, itu apa nggak canggih banget? Gue rasa tahun segitu aja Kijang aja tuh nggak ada tuh matic ya. Ini kan, jangankan Kijang, Mercedes 280 GE kayak punya gue waktu itu G-Class ya, tahun 91, itu nggak ada maticnya teman-teman. Mostly masih manual semua. Bayangin, motor ini tahun segitu itu ada maticnya. Jadi ini motor yang bener-bener jauh banget lebih maju daripada kompetitornya tahun segitu ya. Teknologinya bener-bener ahead of time banget. Tapi ya itu teman-teman, mungkin tahun segitu reliability-nya itu belum kayak motor-motor sekarang ya, karena teknologinya bisa dibilang masih baru banget, masih in development lah. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi tonggak sejarah motor matic pertama di Indonesia, dan sekarang kita mau cobain. Coba kita nyalain. Nah, ini kalau mau jalan langsam dulu, kita masukin gigi. Nah, jalan dah. Ini dia guys, kita nyobain motor matic pertama di Indonesia. Lari juga nih motor, 125 cc 2 tak. Lah kencang. Kencang juga Tata Corsa. Luluh. Bisa kencang juga Tata Corsa. Tuh. Posisi ridingnya tuh emang selalu enak Vespa. Dari dulu sampai sekarang enak mulu. Agak aneh gini, gue pakai Vespa tapi gue gak ganti gigi. Suspensinya, joknya enak kali. Remnya ya, namanya juga motor tua ya, masih tromol depan belakang. Tipikal Vespa adalah satu Vespa berjuta saudara. Jadi biasanya kalau punya Vespa, amit-amit kenapa-kenapa di pinggir jalan, biasanya suka ada Vespa lain yang bantuin. Vespa tuh yang paling enak posisi riding kalau buat santai. Gak tahu kenapa, susah dikalahkan. Mau PCX, mau NMAX, posisi ridingnya enak. Tapi kalau ngomongin santai, ini santai sekali. Enak ridingnya. Ini motor
Karena yang ini kebetulan baru selesai dibangun, jadi masih seger banget ya. Lah, halus ya 2 tak ya. Jadi inilah motor Matic tuh. Motor Matic pertama di Indonesia tuh jadi bukan Mio guys, bukan Mio, bukan Nuvo, ya kan? Atau bukan motor Korea, Kimco, tapi ini yang lagi gue pakai. Ada yang pernah punya pengalaman sama Vespa Corsa juga, dan karena dia itu small frame, jadi tidak berat dan tidak susah lah bawanya. Sekarang tuh kalau small frame tuh jatuhnya LX, Primavera tuh jatuhnya udah lumayan tengah tuh kalau Primavera sama Sprint. Ih, dan ruang kakinya geraknya bebas banget, mau di sini bisa, mau di sini bisa, menyenangkan. Enak untuk ridingnya. Kenceng apa enggak? Lumayan lah, setara kayak Mio standar, 110 cc gitu. Oke lah, lumayan menarik. Kalau buat dalam kota aja sih seru sih. Halusnya sih, ini halus banget ya mas ini. Dengan tipikal ban Vespa yang kecil ini memang kalau ada gerujukan tanah gitu ya, atau di jalanannya kurang oke, ya dia lebih terasa. Tapi ya motor begini jarang juga sih yang bawa kenceng ya. Ini untuk dinikmatin. Menyenangkan Vespa Corsa ini. Gue terakhir dulu nyobain Corsa udah lama banget. Ini ada sekarang baru nyobain lagi. Anda pernah punya pengalaman sama Vespa Corsa? Coba tulis di kolom komen di bawah. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya di jalan, masih di video guys. Bye bye.